Tahukah saudara, hanya ada satu dan satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian, yang sulung di antara semua orang yang nantinya akan dibangkitkan. Memang ada yang dihidupkan kembali di dalam perjanjian lama, dan di dalam perjanjian baru tertulis demikian. Yesus Kristus sendiri sudah menghidupkan kembali Lazarus, anak muda dari kota Nain, dan seorang anak dari perwira Romawi. Namun ketiganya yang sudah dihidupkan kembali mengalami kematian. Tidak hidup untuk selamanya, karena nantinya mereka semuanya, kita sekalian, akan dibangkitkan. Tetapi satu-satunya pendiri agama, nabi, raja, imam, dan pemimpin-pemimpin zaman, pemimpin-pemimpin bangsa, yang satu-satunya menyatakan kebangkitan, kemenangan atas maut, hanyalah Yesus Kristus. Semua nabi yang ada dan tercatat meninggal dunia, dan nantinya di akhir zaman dibangkitkan kembali untuk menikmati hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Demikian juga para rasul sudah meninggal semua. Demikian juga para misionari, bapak-bapak gereja, dan banyak orang sudah meninggal dunia. Termasuk para pendiri agama, para pemimpin budaya, semuanya sudah meninggal dunia. Belum ada satupun yang telah bangkit dari kematian. Nanti pada waktu Tuhan datang kembali, pada waktu hari akhir zaman, pada waktu terakhir itu, barulah semua dibangkitkan untuk diadili, dihakimi, dan menerima penghukuman bagi orang berdosa, menerima hidup kekal bagi orang-orang percaya. Karena itu hanya ada satu dan satu-satunya yang telah bangkit, menyatakan kemenangan atas kematian, atas maut, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, hidup dan pelayanan di antara umat manusia, menyatakan kuasa, kasih di dalam pengenalan akan Allah melalui setiap pelayanannya. Pada akhirnya, setelah waktunya tiba, Yesus Kristus disalibkan dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, mati di atas kayu salib untuk menebus umat manusia. Tahukah saudara, pada waktu penyaliban itu, Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Sehingga ketika diturunkan, langsung dibawa untuk dikuburkan. Sementara penjahat-penjahat yang ada di kanan kirinya masih dalam keadaan hidup, tetapi agar tidak masuk ke dalam hari Sabat, maka penjahat-penjahat itu dipatah-patahkan tulangnya sehingga mereka meninggal sebelum memasuki hari Sabat. Tahukah saudara, ini adalah peristiwa yang aktual, peristiwa yang historis, dan peristiwa yang dapat dibuktikan, baik dokumentasinya maupun juga arkeologinya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kebangkitan Yesus Kristus sudah dinyatakan sebelumnya oleh dirinya di dalam pelayanan-pelayanannya, terutama dalam minggu-minggu terakhir menjelang kematiannya. Namun, tidak ada yang menduga sedemikian benar terjadinya. Bahkan murid-muridnya menyaksikan hal itu, tetapi yang mengherankan, orang-orang yang ada di dalam kalangan rohaniawan, para mahkamah agama yang ada di sekitar, berupaya untuk menjaga kubur Yesus. Bahkan tentara Romawi menjaga kubur Yesus. Khawatir kuburannya dibongkar dan mayatnya diambil untuk menunjukkan kehormatan kepada gurunya. Sekalipun dijaga oleh tentara Romawi, oleh tentara mahkamah agama, mereka tidak bisa menahan kuasa kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit. Yang mengherankan, karena memang Yesus sudah bangkit, ternyata para pemuka agama waktu itu menyadari bahwa tidak ada kuasa yang dapat menahannya, maka dibayarlah sebagian banyak orang yang ingin menunjukkan otoritas mereka
dan membuat kabar bohong, dusta, yang mengatakan bahwa Yesus belum bangkit, Yesus mayatnya dicuri dan sebagainya. Kabar-kabar dusta itu beredar di antara masyarakat. Namun tidak bisa menutup kuasa kebangkitan Yesus. Mengapa demikian? Karena setelah ia menyatakan kuasa kebangkitannya, Bapa membangkitkannya, Roh Kudus membangkitkannya, dan ia menyatakan kehidupannya, ternyata apa yang dilakukannya setelah menyatakan kebangkitan, dia tidak langsung naik ke surga, menyatakan kemuliaannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidaklah demikian. 40 hari setelah itu barulah ia naik. Barulah ia menyatakan dirinya, memuliakan dirinya, dan naik ke surga, berada di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi selama 40 hari, pada waktu mulai perkebangkitan itu, apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyatakan diri, menampakkan dirinya kepada perempuan-perempuan yang ingin merempah-rempahi kuburannya, kepada murid-muridnya yang terdekat, Petrus, Yohanes, kepada 12 muridnya, tidak kepada 11 muridnya. Karena Yudas Iskariot sudah mati bunuh diri. Ia menyatakan dirinya kepada 11 muridnya. Dan ia menyatakan dirinya kepada banyak saksi, termasuk 500 saksi dari kebangkitannya. Apa tujuannya ia menyatakan dirinya? Dan tidak segera langsung naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, untuk kembali memproklamasikan Injil Kerajaan Surga, Injil Kerajaan Allah, mengajarkan kembali hidup di dalam Kerajaan Surga. Sekali lagi, Yesus Kristus memuridkan murid-muridnya, mendidik, menyaksikan kasih-Nya, menggembalakan murid-muridnya, dan mengutus murid-muridnya. Mengutusnya untuk pergi ke segala bangsa. Tidak hanya untuk Israel, tidak hanya untuk Yahudi, tidak hanya untuk Yehuda, tidak hanya untuk wilayah sekitarnya, tapi kepada segala bangsa, ke seluruh dunia, sepanjang abad sampai kedatangannya kembali. Jadi kebangkitannya memberikan kepada setiap orang Kristen memiliki tugas tanggung jawab, yaitu memberitakan kabar baik. Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan si jahat. Kiranya saya dan saudara menerima pengutusan dari Tuhan, menerima pengurapan dari Roh Kudus, menerima anugerah dari Bapa, menerima semua pertolongan daripada Bapa, Anak, Roh Kudus untuk menjadi saksi Yesus Kristus dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk memperkatakan Injil Yesus Kristus. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada pemimpin agama yang seperti Yesus Kristus sejak dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.